Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang simbol-simbol bangunan dan kelistrikan. Yang pertama adalah simbol bangunan ya. Jadi saya akan menjelaskan simbol tentang bangunan. Jadi instalasi listrik itu pasti akan berhubungan dengan bangunan kalau kita menginstal instalasi itu di bangunan rumah, gedung, dan lain-lain. Jadi kita perlu mengetahui simbol-simbol bangunan yang biasanya digunakan di gambar kelistrikan ya. Nah, ini yang pertama adalah simbol untuk dinding. Kemudian yang kedua adalah simbol jendela. Dan selanjutnya adalah pintu, bukan satu ya. Dan yang terakhir adalah pintu untuk bukaan 2. Jadi simbol-simbol ini biasanya dipakai untuk gambar di kelistrikan. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang simbol kelistrikan ya. Jadi yang pertama ini adalah saluran dalam pipa ya. Jadi kabel itu masuk ke dalam pipa atau suatu saluran ya. Kemudian simbol yang kedua adalah simbol untuk saluran udara. Jadi kabel itu ada di udara seperti instalasi PLN pada umumnya. Kemudian apabila bertemu dengan simbol seperti ini adalah pengantar fase ya. Jadi ada garis lurus, kemudian ada garis miring seperti ini. Jadi atau ditandai dengan warna merah. Ini adalah menunjukkan pengantar fase. Selanjutnya adalah pengantar netral. Simbolnya seperti ini. Ada garis miring, cuman ada beda simbol seperti bulatan ya di atas. Warnanya juga berbeda ya dari pengantar fase, yaitu warna biru dengan garis putus-putus. Selanjutnya adalah simbol untuk pengantar pengaman. Sama simbolnya seperti yang di atas, ada garis miring, cuman ada tanda garis horizontal yang pendek. Dan untuk warnanya adalah memakai biasanya warna hijau dengan kombinasi garis putus-putus dan titik. Dan yang terakhir adalah simbol untuk pembumian atau bahasa umumnya adalah arde ya, pentanahan, itu sama. Baik, nah, ini adalah salah satu contoh untuk kabel ya. Jadi kabel yang biasa digunakan adalah kabel NYM 3x2,5 atau 3x1,5. Jadi ada 3 kabel di situ. Yang pertama adalah penghantar fase yang berwarna coklat. Di kabel itu macam-macam ya, untuk fase bisa coklat, kadang ada yang hitam. Kemudian yang kedua adalah penghantar netral, itu adalah pasti warna biru. Dan yang terakhir adalah warna hijau strip kuning ya, itu adalah penghantar pengaman. Jadi ada 3. Kemudian ini adalah contoh gambar yang terakhir adalah gambar untuk pembumian. Jadi ada arde atau tembaga yang ditancapkan ke tanah. Kemudian di situ ada kabel yang disambungkan ke
instalasi pembumian ya, atau pengantar pengaman. Jadi ketika ada kebocoran arus itu akan langsung diketanahkan dengan arde ini atau pembumian ini. Kemudian selanjutnya untuk simbol kelistrikan kita akan bahas tentang pengaman kelistrikan. Jadi yang pertama adalah MCB 1 fase. Simbolnya seperti itu. Ada tanda panjang 1. Kemudian yang kedua adalah MCB 3 fase. Jadi simbolnya seperti itu, ada panahnya 1 juga, cuman bedanya adalah ada garis 3. Kemudian yang selanjutnya adalah simbol seperti itu menunjukkan gambar untuk pengaman lebur. Biasanya yang sering kita gunakan adalah fuse atau sekring di rumah-rumah yang lama ya. Dan ini adalah contoh MCB 1 fase. Jadi ada 2 terminal, 1 input dan 1 output, dan ada 1 tuas. Selanjutnya adalah MCB 3 fase. Ada 6 terminal, yaitu 3 input dan 3 output. Jadi RST, RST ya. Dan ada 1 tuas. Dan yang selanjutnya adalah contoh dari sekring atau fuse yang biasanya digunakan pada instalasi PLN atau rumah yang lama ya. Kalau yang baru-baru sekarang pasti sudah pakai MCB. Kalau yang rumah yang lama itu biasanya pakai fuse. Selanjutnya simbol kelistrikan yang akan saya bahas adalah tentang jenis-jenis saklar ya. Jadi ada kurang lebih ada 4 macam saklar di sini simbolnya. Yang pertama ada saklar tunggal, simbolnya seperti ini. Kemudian saklar seri, simbolnya seperti itu. Ada 2 switch ya, kalau bisa lihat di situ. Ada 1 input, 1 sumber, kemudian ada 2 output ya. Kemudian selanjutnya adalah saklar tukar atau biasa disebut saklar hotel, simbolnya seperti ini. Di diagram pengawatannya biasanya disimbolkan dengan 3 terminal seperti ini. Jadi switch itu hanya akan berpindah posisi dari satu output ke output yang satunya. Jadi kalau kita tekan itu dia hanya akan merubah sambungan dari input ke output, bukan memutus ya. Dan selanjutnya adalah saklar silang, simbolnya seperti ini, seperti tanda silang ya. Jika disimbolkan di diagram pengamatan adalah seperti itu, hampir sama seperti saklar tukar. Intinya dia adalah merubah posisi saja ya. Posisinya silang, jadi menukar input dan output. Jadi terminalnya di sini yang membedakan antara saklar tukar dengan saklar silang adalah saklar silang memiliki 4 terminal ya, 2 output dan 2 input. Ini adalah contoh dari saklar tunggal, dan ini adalah contoh dari saklar seri. Ada 2 tuas kalau saklar seri, dan ini adalah saklar tukar atau saklar hotel. Secara fisik bentuknya sama, tetapi jika dibalik terminalnya akan ada 3 terminal di situ, seperti di gambar di simbol ini ya. Selanjutnya adalah saklar silang. Secara fisik bentuknya sama, dia memakai 1 tuas
dengan saklar tunggal dan saklar tukar. Bedanya nanti ada 4 terminal, jadi 2 input dan 2 output. Selanjutnya kita akan membahas simbol kelistrikan kotak kontak ya, yang digambarkan di situ. Itu adalah simbol dari kontak-kontak dengan pengaman, karena ada garis ya, ada garis seperti itu. Itu adalah dengan pengaman atau dengan grounding ya, pentanahan tadi. Kemudian selanjutnya apabila tanpa garis itu berarti tanpa pengaman. Selanjutnya adalah simbol dari kotak kontak yang dilengkapi dengan saklar tunggal ya. Jadi dalam satu frame itu isinya 2, adalah yang pertama itu saklar dan yang kedua adalah kotak kontak atau stop kontak. Jadi ini biasanya sering sekali kita jumpai di rumah-rumah. Jadi di sebelahnya saklar itu ada colokan untuk stop kontak. Selanjutnya tanda silang itu adalah simbol untuk lampu pijar atau lampu bohlam ya. Lampu bohlam banyak macamnya, ada yang lampu pijar biasa, lampu hemat energi, dan yang sekarang sering kita gunakan adalah lampu LED ya. Kemudian simbol selanjutnya seperti huruf H memanjang itu adalah simbol untuk lampu TL. Lampu TL itu bahasa umumnya adalah lampu neon yang memanjang itu adalah lampu TL ya. Dan yang terakhir adalah dengan simbol seperti itu adalah simbol untuk kotak sambung atau bisa disebut tidus ya, tempat untuk menyambung. Jadi kita nyambungnya hanya di kotak itu aja, tidak diperkenankan untuk disambung di luar kotak sambung. Ini adalah contoh dari kotak kontak dengan pengaman. Jadi ada terminal pengaman ya yang dihubungkan dengan jaringan pembumian ya. Dan selanjutnya ini adalah kotak kontak dengan saklar tunggal ya. Nah, maksudnya itu seperti itu. Jadi dalam satu frame itu ada saklar, kemudian di sebelahnya ada lubang atau colokan untuk kotak kontak. Simbolnya seperti itu. Dan selanjutnya adalah simbol untuk lampu pijar ya. Ini contohnya kita contohkan pakai lampu LED. Dan ini adalah contoh untuk lampu TL dengan simbol seperti itu. Dan yang terakhir adalah kotak sambung atau tidus. Tidusnya ada banyak macamnya, ada yang cabang 3, ada yang cabang 4 ya, menyesuaikan dengan kebutuhan kita di lapangan nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat, bisa menambah wawasan kita tentang simbol-simbol kelistrikan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.